Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelum warahmatullahi saya melanjutkan acara ini, mungkin Pak Muhammad Khodari sudah hadir atau belum? Belum hadir, Pak. Pak Muhammad Khodari belum. Iya, belum. Karena Pak Muhammad Khodari belum hadir, maka kita masuk kepada narasumber yang pertama, yaitu Bapak Uce Gustaf Pati, Ketua Umum Bara JP. Baiklah, tapi sebelum kami persilakan kepada Pak Uce Gustaf Pati, saya melihat bahwa istilahnya diskursus ya atau wacana Jokowi 3 periode ini memang menarik, sehingga sudah banyak para politisi, baik yang pro maupun yang kontra sudah banyak komentar. Dan yang sangat menarik adalah cetusan ataupun deklarasi dari Pak Muhammad Khodari yang mendorong Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Prabowo untuk periode 2024 sampai 2029. Namun di luar itu banyak pendapat lain bahwa nuansa tak lain dan tidak bukan adalah karena selama 3 tahun, hampir 3 tahun dipastikan bahwa anggaran belanja negara atau APBN itu praktis akan terpakai untuk menanggulangi COVID-19. Dengan demikian, tidak fair kiranya apabila jabatan presiden periode yang sekarang di stop hanya sampai tahun 2024. Karena menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 bahwa sampai dengan tahun 2022 itu kita masih dalam kondisi darurat. Artinya seluruh perhatian negara, seluruh perhatian pemerintah yang diwujudkan di dalam kebijakan fiskal itu hampir habis untuk penanggulangan COVID-19 dan sekaligus pemulihan ekonomi nasional. Apalagi dalam seminggu terakhir ini sangat kelihatan kenaikan dari positivity rate mencapai 50% atau 2 di antara 4 orang atau 2 di antara 5 orang itu saat dites ternyata positif COVID-19. Oleh karena itu, seluruh program Jokowi kiranya seperti lumpuh, sehingga apabila terjadi suksesi tahun 2024, dikhawatirkan Indonesia tidak akan bisa mencapai Indonesia maju seperti program yang disampaikan oleh Bapak Jokowi. Bahkan diperkirakan utang negara itu bisa mencapai 10.000 triliun. Nah, ini ada suatu malapetaka apabila jabatan Jokowi 3 periode tidak diperpanjang. Nah, itulah sedikit pendapat masyarakat yang ingin saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Uce Gustaf Pati, Ketua Umum Bara JP, untuk menyampaikan pendapat, opini, paparan, dan narasinya. Saya persilakan, Bapak. Terima kasih. Suara saya kedengaran? Kedengaran tapi agak kecil. Oh, jadi agak kecil. Kecil sekali ya? Ya lumayan lah. Kalau bisa diperbesar, ya nggak lebih bagus. Ini sudah maksimal ini. Oh ya. Ini ya silakan. Sudah maksimal. Oke. Selamat siang untuk saudara-saudara sevisi setujuan. Salam Indonesia Raya. Saya Uce Gustaf Pati, saya bukan ketua umum ya. Saya pelaksana tugas ketua umum. Sebagai Bara JP, kami ini tegak lurus di garis Jokowi. Instruksi Pak kemana arah kapal besar ini nanti akan beliau arahkan. Itu dalam konteks relawan Jokowi ini ditarik-tarik oleh relawan
oleh calon-calon yang diusung untuk Pilpres 2024. Bagi kami, bagi Bara JP, selama yang diusung itu Pak Jokowi, itu berarti kerja-kerja Pak Jokowi sampai saat ini diapresiasi. Saya ini kan bahwa saya dapat juga pertanyaan, apa tidak kasihan Pak Jokowi itu 3 periode kecapean? Menurut saya untuk Indonesia, Pak Jokowi tidak pernah capek. Beliau sudah mewakafkan hidupnya untuk membangun negeri ini. Di luar konteks saya sebagai Bara JP, saya adalah anak bangsa yang lahir dengan darah merah dan tulang putih yang kebetulan berkulit warna gelap. Saya dari Indonesia Timur. Beliau bagi kami adalah karunia. Saya tidak terlalu peduli dengan ini beberapa teman bahwa ini tidak mengedukasi jika mendukung Pak Jokowi 3 periode. Saya tidak berbicara tentang 3 periode. Karena dulu waktu SD itu raport berhitung saya merah. Saya cuma mau Pak Jokowi lebih lama menjadi presiden. Karena dengan begitu kami di kawasan Indonesia Timur yang selama ini mendapat sentuhan pembangunan yang sama dengan saudara-saudara kami di bagian Indonesia Barat, berharap bahwa kami bisa mengejar ketertinggalan kami. Kami tidak lagi menatap pembangunan yang ada di kawasan Indonesia Barat dengan kepala terdongkak, tapi melihat dengan cukup landai. Pak Jokowi membangun Indonesia Timur tanpa mengabaikan kawasan Indonesia bagian Barat. Sebagai anak yang lahir di kawasan Indonesia Timur dan berdarah Indonesia Timur, maka keniscayaan Pak Jokowi untuk menjadi presiden lebih lama itu adalah bentuk tanggung jawab kami kepada tulang belulang nenek moyang kami yang terkubur di Indonesia Timur, yang selama ini seolah menjadi anak tiri Republik. Dengan Pak Jokowi, martabat kami sebagai orang Indonesia Timur dipulihkan. Kami memiliki harkat dan martabat yang sama karena kami juga bisa melihat ada jembatan, ada jalan, ada pelabuhan, ada bandara yang hampir sama dengan kawasan Indonesia Barat. Jadi saya tidak peduli apa kata orang tentang masa jabatan 3 periode. Untuk saya itu bukan 3 periode. Bagi saya adalah saya kepingin Presiden Jokowi menjadi presiden lebih lama di kawasan Indonesia Timur, bisa mendekati kawasan Indonesia Barat. Saya rasa ini adalah bukti cinta Pak Jokowi kepada seluruh anak bangsa, kepada anak-anak bangsa, kepada bagian Republik yang ada di kawasan Indonesia Timur. Dan kami membalas cinta beliau dengan deklarasi saudara-saudara saya di NTT, Pak Jokowi 3 periode. Ada beberapa yang mengatakan bahwa ini masalah libido kekuasaan. Untuk saya tidak. Ini masalah cinta, dan cinta itu gratis. Sekali lagi, sebagai Bara JP, kami taat asas. Pak Jokowi juga taat pada Undang-Undang Dasar 45 yang berlaku per hari ini. Jika amandemen itu terjadi, saya berkeyakinan Pak Jokowi juga akan taat pada Undang-Undang Dasar hasil amandemen pada saat waktunya tiba. Jadi sekali lagi, ini bagi saya, ini bukan masalah 3 periode, bukan masalah libido kekuasaan, tidak. Ini masalah bahwa saya tidak mau coba-coba pemimpin negeri ini yang bukan berarti meremehkan ini yang lain. Banyak kok calon-calon anak bangsa yang lebih muda dari beliau yang berpotensi besar. Tapi konteksnya sekali lagi bukan masalah saya tidak mau coba-coba untuk membangun negeri. Ya, pandemi COVID membuat Pak Jokowi tidak bisa fokus dengan pembangunan yang sudah beliau canangkan sebelumnya. Tapi
kita beruntung bahwa negeri ini pada saat tiba bencana seperti ini Pak Jokowi yang menjadi presiden. Kalau tidak saya yakin berantakan. Untuk kami di kawasan Indonesia Timur, beliau adalah karunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mantap, Abangku. Terima kasih sekali. Bicaranya Pak Gustaf ini diplomasi benar. Kami tidak ingin Jokowi 3 periode, katanya. Tapi kami ingin Jokowi menjabat presiden lebih panjang lagi agar Indonesia Timur bisa lebih maju lagi. Saya setuju, Pak. Jadi bahasanya cantik sekali. Kemudian kami panggil Bapak Pius Rengka, SH MSc, sebagai Ketua Deklarasi Referendum Nusa Tenggara Timur Jokowi 3 periode. Ini mungkin kelanjutan dari narasi dari Pak Gustaf tadi. Saya persilakan Pak Pius. Pak Pius Rengka. Ya, silakan Pak Pius. Baik. Dimanapun Bapak Ibu sekalian ada, dan saya perhatikan ini tidak hanya berada di dalam negeri, teman-teman ini yang ikut diskusi ini, tapi juga ada di luar negeri, ada di Roma, ada di Belanda, ada di Hong Kong, dan ada di tempat lain di luar negeri. Yang pertama saya mau sampaikan positioning dari komite penyelenggara referendum konstitusi terbatas di Nusa Tenggara Timur itu sebetulnya lahir pada tanggal 29 April tahun 2021. Mengapa lahir? Komite penyelenggara referendum ini lahir karena ada opini yang sangat kuat dan luas di Nusa Tenggara Timur terkait keinginan masyarakat Nusa Tenggara Timur agar pemerintah Jokowi itu ya meminjam istilahnya Pak Bara JP, Pak UC itu lebih lama. Tapi memang ada dua arus yang kuat di Nusa Tenggara Timur. Yang satu mengatakan bahwa ada teriakan, ada keinginan mengatakan Presiden Jokowi seumur hidup, dan saya kira juga itu mungkin keterlaluan. Tetapi yang agak realistis itu jika pemerintah Jokowi untuk 3 periode. Karena itu juga ada pernyataan-pernyataan dari masyarakat. Nah, pernyataan-pernyataan masyarakat ini kemudian itu berjalan tanpa ada koordinasi. Dan karena itu kami beberapa orang menginisiasi untuk membentuk apa yang kita sebutkan itu panitia atau komite penyelenggara referendum terbatas konstitusi di Nusa Tenggara Timur. Yang kemudian kemarin pada tanggal 21 Juni bertepatan dengan hari lahirnya Pak Jokowi itu kita deklarasikan di Kupang. Nah, kalau kita mencermati perjalanan konstitusi, sebetulnya kita tidak bisa mulai melihatnya pada tahun 1999 itu ketika pertama kali di amandemen undang-undang ini, tetapi juga sebetulnya ada sejarah panjang di baliknya. Jadi kalau kita melihat reformasi itu muncul sebagai reaksi atas kepemimpinan pemerintahan Soeharto. Dan kepemimpinan Soeharto saya kira pada tahun-tahun awal itu memang menarik, bagus. Tetapi kemudian 15 tahun setelahnya itu sudah mulai mengalami pelencengan yang sama sekali, kemudian mengalami penderitaan untuk rakyat Nusa Tenggara Timur. Nah, dengan kata lain bahwa reformasi muncul sebagai reaksi atas realitas kepemimpinan atau kekuasaan politik pada masa itu tahun 1998, dan karena itu menginginkan untuk pemerintahnya diganti. Nah, karena pemerintahan Soeharto berkuasa selama 32 tahun, maka para ada di dalamnya itu merasa bahwa ini pemerintahan presiden ini harus dibatasi. Nah, harus dibatasi. Ini penting, kata kuncinya harus dibatasi, yang kemudian diakomodasi melalui pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 di dalam amandemen, ya. Dan kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 45 telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali.
Lalu pertanyaannya ialah, apakah undang konstitusi itu dapat diubah atau tidak? Jawabannya sangat jelas secara empirik bahwa dapat diubah. Apa buktinya? Buktinya Undang-Undang Konstitusi Undang-Undang 45 itu sudah diubah 4 kali. Kan itu satu, saya kira satu jawaban. Karena itu pertanyaan berikut ialah, apakah setelah 4 kali diamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu tidak bisa diubah? Jawaban kami di Nusa Tenggara Timur, tidak. Itu mungkin diubah. Mengapa mungkin diubah? Mengapa mungkin diubah? Karena juga kita mengalami satu sejarah panjang pasca reformasi. Pasca reformasi kita mengalami pemilihan presiden langsung dan pemilihan legislatif secara langsung, dan kita membuahkan hasil-hasil demokrasi yang kita tahu baik yang ada di legislatif maupun yang ada di eksekutif. Nah, terkait dengan kepemimpinan Presiden Jokowi, pengalaman rakyat Nusa Tenggara Timur itu dengan sangat jelas menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi itu telah sungguh memberi harapan dan memberi pembebasan terhadap derita dan juga kemiskinan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Apa buktinya? Apa contohnya? Pertama, untuk Nusa Tenggara Timur misalnya, itu disadari bahwa kemiskinan yang sudah lama bertahun-tahun yang dialami oleh Nusa Tenggara Timur itu sebetulnya karena beberapa sumber infrastruktur itu mengalami kemacetan di mana-mana. Kita melihat karena itu selama pemerintahan Jokowi sedikitnya ada 7 bendungan besar yang dibangun di Nusa Tenggara Timur. Tinggal kelanjutannya yang akan dilakukan oleh pemerintahan di daerah. Kemudian infrastruktur jalan raya juga dialami seperti itu. Dan kemudian beberapa hal yang lain. Nah, ketika pada masa silam itu NTT dikenal sebagai provinsi miskin, bahkan sangat miskin, maka pada hari ini Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah mulai masuk dalam gerbang pencerahan, di mana Provinsi Nusa Tenggara Timur bakal memasuki wilayah untuk mulai kemakmurannya dengan hadirnya betul-betul. Nah, karena itu reaksi masyarakat bawah, reaksi masyarakat tengah bawah khususnya itu sangat biasa, sangat normal bagi saya, bagi kami bagi kami di komite referendum untuk mengatakan bahwa iya masuk akal kalau ada masyarakat untuk bereaksi seperti itu, bereaksi untuk meminta supaya Jokowi diperpanjang atau 3 periode. Itu reaksi yang sangat masuk akal. Persis sama masuk akalnya dengan reaksi reformasi pada masa silam. Persis sama. Jadi ketika pengalaman pada pemerintah Soeharto mengalami hal rakyat juga mengalami sesuatu yang positif bagi mereka, dan karena itu reaksi mereka itu sungguh sangat terbatas. Tapi pertanyaannya ialah, meskipun opini rakyat itu sangat menginginkan agar Jokowi untuk 3 periode atau lebih lama lagi dari waktu sekedar 10 tahun, maka itu tidak bisa dilakukan jika dasar konstitusinya tidak diubah. Nah, dasar konstitusi mana yang tidak bisa diubah? Dasar konstitusi yang terletak di pasal 7 Undang-Undang Dasar 45. Nah, pasal 7 ini yang perlu pertama dikoreksi supaya bisa memberi peluang kepada Jokowi. Nah, itu pertanyaan banyak orang bilang. Orang akan mengatakan, oke, perjuangan kalian atau fasilitasi yang kalian lakukan itu melanggengkan oligarki. Ya, betul, bisa disebut sebagai lain juga bisa melanggengkan kemungkinan kemakmuran itu akan terjadi pada pemerintahan Jokowi. Nah, kalau pemerintahan Jokowi itu dimungkinkan untuk ke 3 periode, dan andaikan saja dalam perjalanan Jokowi pada periode yang ketiga atau periode selanjutnya itu mengalami perubahan, maka akan terjadi juga perubahan-perubahan tuntutan rakyat untuk menurunkannya. Itu hal yang sangat biasa dan sangat normal. Itu bukan suatu hal yang peristiwa yang sangat istimewa, biasa-biasa saja. Nah, karena itu kami di Nusa Tenggara Timur menggalang kekuatan dan mau menjawab, mau mendengar keputusan-keputusan rakyat. Karena apa? Karena posisi sebagai presiden itu adalah posisi paling penting untuk mengembalikan kedaulatan rakyat kepada rakyat itu sendiri. Dan saya kira kita semua sama tahu, perumusan pasal 7 Undang-Undang 45 itu adalah perumusan elit, perumusan oligarki, perumusan kelompok politik atas, bukan kelompok masyarakat bawah. Dan karena ini sebetulnya rakyat ingin meminta kembali kedaulatannya agar kamilah yang melakukannya untuk memilih yang namanya presiden.
Tetapi untuk memilih presiden agar kita ini menjadi negara yang beradab harus melalui proses konstitusi. Kalau dia melalui proses konstitusi, maka konstitusi yang merumuskan untuk membatasi kedaulatan itu yang harus diubah. Nah, karena itu ketentuan pasal 1 ayat 2 konstitusi itu tampaknya agak sangat berbeda dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu konstitusi pasal 1 ayat 2 yang mengakomodasi hak asasi manusia dan kedaulatan murni rakyat itu tidak boleh dipertentangkan atau dimanipulasi atau diredusir oleh ketentuan pasal-pasal setelahnya. Dan dalam urutan pasal-pasal itu, pasal 1 ayat 2 itu jauh lebih tinggi dibandingkan pasal 7 pasal 7 konstitusi. Karena itu mengubah pasal konstitusi tidak pasti tidak melanggar ketentuan pasal 1 ayat 2. Justru dia mengakomodasi dan memoderasi kepentingan rakyat untuk itu. Di kalangan rakyat itu sebetulnya adalah opini biasa, opini kedaulatan rakyat yang menuntut dan meminta agar kedaulatannya itu kembali dimurnikan kembali kepada rakyat. Nah, dan kita semua sama tahu hari ini membaca berita yang ditulis oleh detakpasifik.com itu menyebutkan bahwa Bupati Sumba Tengah itu mengatakan bahwa kalau ini dilakukan di Sumba Tengah, maka kemungkinan 98% orang akan mendukung. Masuk akal untuk saya. Mengapa masuk akal? Karena memang Jokowi telah datang ke sana. Dan Bapak Ibu tahu semua, Sumba Tengah adalah salah satu kabupaten termiskin di Nusa Tenggara Timur. Justru beliau datang melakukan pembongkaran di situ. Dan hari ini Sumba Tengah mulai merasa karena di atas lahan 5.000 hektar telah tumbuh padi dan kemudian membaptis dirinya sebagai kabupaten full estate. Nah, kalau begitu, sebetulnya yang kita diskusikan adalah diskusi yang hal-hal yang sangat biasa, hal-hal yang sangat logis, dan reaksi-reaksi yang menuntut hak asasi manusia itu sendiri. Saya kira itu aja komentar awal saya, Bapak Ibu sekalian, dan kami sekarang sedang mulai mengerjakan pelan-pelan, dan hasil dari referendum atau jajak pendapat yang kami akan lakukan nanti, pasti kami akan melakukan dan melalui saluran-saluran demokrasi yang tersedia di negara ini. Misalnya kita akan menyampaikan dokumen itu nanti kepada anggota DPR RI, kepada MPR RI, kepada partai-partai politik, kemudian juga kepada Presiden sendiri. Pertanyaannya ialah, kalau partai politik tidak menerimanya, kalau misalnya seperti itu, maka pertanyaan berikut, partai politik itu sebetulnya dibentuk untuk apa? Partai politik itu di dalam kerangka menjawab atau mengakomodasi dan memoderasi sekaligus aspirasi-aspirasi masyarakat. Dan aspirasi-aspirasi rakyat itu kemudian dijadikan inspirasi elit politik untuk menentukan rumusan-rumusan yang tepat dan membuat konstruksi pembangunan yang membebaskan umat manusia di tanah air. Saya kira itu untuk konteks Nusa Tenggara Timur. Untuk konteks nasional, saya kira juga sama halnya. Kita tidak bisa seperti yang tadi dikatakan moderator itu, kita tidak bisa memilih sesuatu yang ada dalam karung, kucing dalam karung yang kita belum tahu. Kita lebih baik sudah lihat ada pengalaman positif, mengapa kita tidak melanjutkan yang positif daripada kita mencari yang baru dan kita belum tentu tahu kepastian apakah dia memiliki pengalaman positif atau tidak. Saya kira itu logika biasa saja, tidak usah terlalu dianggap berat itu. Dan saya kira reaksi teman-teman juga yang mungkin tidak terima, menurut saya ini biasanya makin terang pikirannya. Dan pikirannya makin terang biasanya masuk akal. Dan pikirannya masuk akal biasanya mengakomodasi rumusan-rumusan konstitusi yang juga tidak masuk akal. Saya kira itu aja. Terima kasih. Selamat sore. Saya kembali. Terima kasih, Pak Pius Rangke. Rengka, Pak, bukan Rangke. Aduh, bahaya. Pak Pius Rengka, terbalik, maaf. Ini Itu. Kelihatannya diplomasi juga seperti sebelumnya. Dikatakan bahwa permintaan 3 periode itu sama dengan keinginan era reformasi. Cuma
ini terbalik. Kalau dulu nuansanya bahwa Soeharto membuat keburukan, maka rakyat ingin untuk di stop jabatannya, tapi sekarang nuansanya justru melihat Jokowi positif, sehingga wajar dong kalau diminta diperpanjang jabatannya. Terima kasih Pak Rangke. Kemudian Pak yang Rengka, berikutnya, Rengka, Gus Pak. Rengka. oh Pak Rengka ya. Silakan. Wiku Indonesia Jaya, Bapak C. Suhadi. Saya persilakan, Pak C. Suhadi. Baik, terima kasih moderator yang sudah memberi waktu kepada saya. Saya pertama mengucapkan selamat mengikuti webinar kali ini. Barangkali ini udah yang kesekian kita membahas bagaimana pola rencana kerja ke depan untuk menjadikan Jokowi 3 periode. Sebelum itu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila, itu yang terpenting. Teman-teman semua, barangkali kita sudah mendengarkan beberapa wacana yang sudah kita dengar, terutama tadi dari NTT, ya sudah juga menggaungkan bagaimana sudah ada deklarasi untuk menggaungkan bahwa Pak Jokowi untuk dipilih 3 periode. Dan belum lama ini cukup viral dan cukup ramai di media sosial, itu berkaitan dengan Kodari ya Pak Kodari. Muhammad Kodari ya. Begitu viral karena jujur atensi media massa cukup tercurah ke sana. Tujuannya juga sama, bahwa deklarasi itu adalah untuk bagaimana Jokowi menjadi 3 periode. Barangkali di dalam konteks pemikiran ke depan, ya pemikiran ini disikapi oleh wakil-wakil rakyat, gitu. Karena kenapa? Kita tahu bahwa pemikiran-pemikiran untuk 3 periode itu bukan sesuatu yang juga mustahil. Karena mungkin pemikiran yang paling awal dan paling mendasar itu adalah sebetulnya tingkat keberhasilan. Kalau kita melihat bahwa pemikiran kita kan dalam memilih presiden itu kan mencari pemimpin, ya. Loh, kalau kita sudah menemukan bahwa kita sudah mendapatkan pemimpin, kenapa kita mesti cari-cari yang lain lagi, gitu? Karena selama ini kalau kita melihat kenapa juga ada pemilu dan juga batasan presiden 5 tahun, itu dalam konteks masa jabatan. Gitu. Nah, oleh karena itu, kita juga dalam konteks ini, sebelum saya mengawali kepada pemikiran-pemikiran hukum, karena kali ini mungkin saya akan lebih luas membeberkan apa sih sebetulnya daripada amandemen itu, ya, dan kemudian juga apa yang mengikuti daripada amandemen itu. Saya sedikit mau mengulas bahwa kalau kita melihat kepemimpinan Jokowi di 2 periode ini, itu sudah tidak disangsikan. Bahwa beliau sangat berhasil membawa bangsa dan negara ini untuk menuju kemajuan. Karena kita lihat pembangunan bukan hanya tertumpu ada di Jawa, tapi juga ada di Indonesia Timur, seperti yang dikatakan tadi. Ada di Papua, ada juga di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga mungkin di NTT tadi, ya. Tentunya pemikiran-pemikiran seperti ini, kalau kemudian ya kita mencari pemimpin baru yang kriterianya juga tidak jelas dalam kepemimpinan di Indonesia yang akan datang, barangkali yang semakin berat, ini akan menjadi persoalan. Bukan nanti mungkin pembangunan yang sudah berjalan itu akan semakin baik, barangkali mungkin juga bisa jadi kacau, bisa jadi carut marut. Ini kan menjadi persoalan. Dan tentu kita nggak mau mengukur bangsa ini hanya melihat bahwa pemimpin itu harus diganti, pemimpin itu harus diganti. Bukan itu.
Karena kita mau ada pembangunan yang berkesinambungan. Karena tujuan daripada membangun negara ini adalah untuk memajukan, bukan untuk meniadakan pembangunan itu atau kemajuan itu. Baik. Oleh karena itu, karena terdahulu tentang bagaimana presiden ini memimpin ya, dan juga memajukan bangsa dan negara. Barangkali saya mau mengupas tentang masalah amandemen. Karena kalau dari relawan, mungkin ini agama cinta yang pertama kali menggelontorkan presiden 3 periode. Dan di mana kemudian sekarang menjadi viral dan juga diikuti oleh banyak komunitas. Terutama viral tuh Pak. Ya, saya merinding mendengarnya juga. Karena kenapa? Ternyata wacana-wacana pemikiran untuk Jokowi 3 periode itu bukan sesuatu yang kita naibkan, tetapi adalah sesuatu yang memang harus kita pikirkan, harus kita dorong, dan harus kita bagaimana untuk bisa mencapai ke arah itu. Kemudian, sebelum kita melihat kepada referendum, barangkali karena undang-undang ini kan juga bukan hanya ada di Undang-Undang Dasar 45. Itu yang perlu kita tahu ya. Undang-undang itu ada turunannya. Undang-Undang Dasar 45 kalau dilihat dari hierarkis atau katakanlah kedudukan hukumnya itu undang-undang yang paling tinggi. Tidak ada lagi undang-undang yang di bawah itu. Jadi Undang-Undang Dasar adalah undang-undang tertinggi, ya. Undang-undang yang tidak bisa dikalahkan oleh undang-undang yang lain. Oleh karena itu, bentuk daripada perubahan daripada Undang-Undang Dasar 45 itu bentuknya bukan mengganti atau merubah undang-undang, tetapi sebutnya adalah amandemen. Ya, amandemen itu juga dari MPR. Ya, MPR itu adalah juga pejabat tinggi negara. Dalam konteks ini adalah bagaimana kalau seandainya undang-undang itu di amandemen. Sebelum kita melihat kepada amandemen, kita lihat dulu kepada pasal 20 ayat 1. Satu berkaitan dengan masalah tugas DPR. Karena nanti kalau misalnya ini terjadi di referendum, ini harapan saya ya, harapan kita semua yang ada di webinar ini. Itu apa sih yang harus dilakukan? Barangkali kita harus melihat bahwa pasal 20 ayat 1, fungsi DPR itu adalah dulunya hanya cuma 2 ya, fungsinya fungsi anggaran dan pengawasan. Berkaitan dengan undang-undang ya, itu hanya ketok palu aja. Karena semua yang membuat pemerintah dan DPR itu hanya mengesahkan. Tapi kemudian setelah adanya amandemen di pasal 7 berkaitan peran DPR, itu juga berakibat kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di mana di dalam undang-undang itu ya, Undang-Undang Dasar ini pasal 20 ayat 1 ya, fungsi DPR itu ada di Undang-Undang Dasar 45 ya. Di situ disebutkan bahwa fungsi DPR itu menjadi 3. Selain tadi berfungsi kepada anggaran, pengawasan, dan legislasi. Nah, kata legislasi di dalam undang-undang itu dikatakan adalah sebagai bagian orang yang membuat undang-undang atau bagian daripada undang-undang itu dibuat. Jadi Presiden bersama-sama DPR itu membuat undang-undang. Apa yang dibuat di sini? Kalau nanti terjadi referendum, berarti pasal 7 bagaimana syarat bahwa jabatan presiden hanya 2 periode itu ada di pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau nanti pasal 7 itu di amandemen menjadi apakah 3 periode, 4 periode, atau mungkin dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama tanpa ada batasan. Ya, ingat loh, ini awalnya Undang-Undang Dasar 45 ini tanpa ada batasan. Jadi presiden itu bisa melakukan kepemimpinannya selama memang bisa dipilih oleh rakyat, itu boleh ya 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali ya. Ini semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, sebelum ada amandemen. Kemudian, setelah ada amandemen ya tahun 1999, dan kita tahu yang mengamandemen itu siapa? Saya nggak mengatakan bahwa
orang ini nggak beres dan lain sebagainya. Bukan. Ya, saya cuma mengatakan yang mengamandemen ini Amin Rais. Ya, kita tahu pada waktu itu dia dikatakan sebagai tokoh reformasi dan lain sebagainya. Itu hasilnya menjadi 2 periode. Kemudian di pasal 20 tadi, seperti yang saya katakan tadi, karena ada peran-peran DPR di bidang legislasi, pembuat undang-undang, maka kalau nanti di pasal 7 itu ada perubahan berkaitan dengan tadi, maka undang-undang berkaitan undang-undang pemilu itu di pasal di pasal 168 ya, bahwa jabatan presiden juga dikatakan 2 periode, itu akan juga berubah nantinya. Haluannya bukan lagi kepada syarat 2 periode, tetapi menjadi 3 periode, 4 periode, dan 5 periode. Tentunya di dalam konteks ini kebutuhannya itu tergantung daripada peran-peran dari DPR itu sendiri. Ya. Jadi nanti yang melakukan perubahan-perubahan itu bukan di MPR, tetapi pelaksanaan daripada perubahan itu adalah di DPR. Ini yang harus kita waspadai dan kita juga harus ikuti. Karena wacana untuk perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang sedang diwacanakan, digaungkan, itu juga sudah mulai kedengaran suaranya dari kelompok-kelompok partai-partai politik. Karena kenapa? Konteksnya mereka katanya mau masukkan GBHN di dalam perubahan anggaran Undang-Undang Dasar 45. Dan juga belum lama ini kita tahu bahwa katanya kalau jabatan presiden 3 periode, presiden-presiden lama mau nyalonin lagi, gitu kan. Nah, saya juga berharap kalau betul-betul ini terjadi, perubahan-perubahan ini menjadi suatu kenyataan yang memang realitasnya itu ada, ini juga harus diwaspadai kita sebagai relawan. Jangan sampai kue besar ini itu menjadi bagian dari orang-orang yang tidak melaksanakan pembangunan secara baik. Sepanjang reformasi, sepanjang sebelum adanya reformasi yang disebut Orba, kemudian juga Orla, kemudian Orba, masa reformasi dari 3 generasi era zaman ini yang kita rasakan adanya pembangunan itu hanya di eranya Jokowi, hanya di eranya sekarang ya, dari 2014 sampai dengan 2021. Artinya kepemimpinan Jokowi itu sudah tidak diragukan. Nah, terbukti juga nih sekarang dengan kita menggaungkan masalah presiden di 3 periode ini. Ini bukan sesuatu juga yang memang datang sekonyong-konyong atau katakanlah euforia daripada orang-orang yang mau cari muka, tidak. Saya, mungkin Pak Muhardi, sekjen saya, Gus Soleh, ini nggak dalam konteks mencari muka. Karena saya juga udah punya muka nih sekarang. Ya. Tapi konteksnya melihat pada realitas bahwa negara ini ada di dalam pembangunan yang baik. Ada di dalam kereta yang memang betul-betul untuk memajukan bangsa dan negara. Itu yang saya lihat. Jadi kalau konteksnya kita ini disebut mau mencari apapun, itu mungkin salah besar. Karena nothing, kita membicarakan ini pun kita nggak ada tujuan apapun. Oh nanti saya mau jadi ini, oh nanti saya mau jadi ini. Tidak. Tapi dalam konteks yang melihat ada wawasan kebangsaan yang benar, ya, yang dibawa oleh Pak Jokowi. Terus juga ada wacana, kan kita harus mencari orang baik kan juga ada dan lain sebagainya. Saya juga tidak setuju loh, kalau kita mencari orang baik. Karena kita mencari orang baik gampang, itu kita cari aja di pesantren di mana, itu banyak orang baik. Karena dalam memimpin negara ini, bukan hanya orang baik yang kita miliki, tapi juga orang yang tentunya berani, orang yang mempunyai wawasan, orang yang bisa mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan negara, orang yang bisa memajukan bangsa dan negara ini, orang juga yang bisa bagaimana negara ini sebagai negara kesatuan Republik Indonesia itu bisa dipertahankan. Kalau presiden lain kan, yang kita lihat selama ini, dia kan nego. Kalau ada apa-apa, misalnya ada benturan-benturan, bicaranya, ayo dong kita bicarakan, dan kita duduk bersama, dan lain sebagainya. Bukan itu pemimpin yang kita cari. Tapi bagaimana pemimpin yang punya ideologi, yang punya wawasan kebangsaan, yang punya tujuan untuk membangun bangsa negara ini. Itu yang kita perlukan.
Dan itu hanya di Presiden Jokowi yang sekarang. Saya tidak melihat yang lain, ya. Belum melihat yang lain. Memang menjadi persoalan, ya, kalau nanti kan sekarang kita bicara partai politik oke, ya. DPR juga oke, MPR-nya juga oke. Nggak bisa diharapkan. Karena semua muaranya nanti itu ada di dia, ada di beliau. Kalau beliau bersedia, tentunya menjadi suatu korelasi yang baik. Tapi kalau tidak, ya, ini juga bagaimana? Ini juga menjadi pemikiran kita, gitu. Makanya saya berpikir kepada teman-teman relawan, ya, sesuai dengan ajakan beliau juga yang belum lama ini mengatakan bahwa sekarang dukunglah saya untuk bekerja. Oke, kita dukung, ya. Dan nanti kalau memang amandemen itu terjadi dan menjadi suatu sinergi yang besar antara DPR, MPR, masyarakat, rakyat banyak dan lain sebagainya, ya kita berharap Pak Jokowi juga mau menerima itu, gitu. Seperti yang saya katakan tadi, kalau nanti di parlemen itu terjadi perubahan-perubahan undang-undang yang signifikan berkaitan dengan masa jabatan presiden, sekali lagi jangan sampai kue besar ini diambil oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang nggak jelas. Gitu. Nah, tadi ada oligarki. Wah, kalau Jokowi jadi lagi bisa terjadi oligarki. Saya pernah memaparkan apa sih oligarki itu. Oligarki adalah suatu jabatan atau suatu keadaan negara di mana pemimpinnya, elitnya itu sebagian kecil menguasai negara ini. Jadi sebagian kecil menguasai negara ini. Dan kita lihat sekarang, kita menengok ke belakang, ya, dari sekarang ini. Kita menengok apa sih yang sudah dikerjakan Jokowi. Ada nggak sih dia memelihara orang-orang yang memang tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan itu untuk mencari kekayaan, untuk mencari sesuatu yang memang kepentingannya untuk kepentingan kelompok. Saya lihat tidak. Siapapun yang korupsi, Jokowi tidak ambil pusing. Walaupun itu dari partainya tetap disikat kok. Gitu. Di mana letak oligarkinya? Jadi tolong juga ini dipahami, jangan sampai oligarki yang dimaksudkan itu oligarki yang liar. Tapi tolong, dalam konteks yang besar, oligarki itu harus dipahami dalam bentuk-bentuk yang memang terlihat. Ya kalau memang ada orang-orang yang lama di sana dan lain sebagainya, barangkali itu biasa-biasa saja. Sepanjang memang menteri-menteri yang bekerja, orang-orang yang bekerja, itu dalam konteks bagaimana mengawal Jokowi untuk memajukan bangsa dan negara ini. Dan tentunya kita juga nggak bisa kemudian kita sebut itu menjadi oligarki. Terus kemudian contoh yang paling besar dalam konteks ini kita lihat negara Cina. Setelah Deng Xiaoping setelah Xi Jinping berkuasa, ya, dan kemudian diangkat menjadi presiden seumur hidup, kepala negara seumur hidup di sana. Apa sih yang dilihat oleh bangsa lain tentang Cina? Kan kita melihat negara raksasa. Karena kenapa? Yaitu tadi mempunyai kelanjutan-kelanjutan yang memang mendasar, gitu. Nah, kalau seandainya nanti ini di stop, kemudian kembali lagi seperti tahun 2009 dan selanjutnya, apa sih yang kita nikmati dari pembangunan ini? Kan nggak ada. Semua yang terjadi pembangunan itu tidak berjalan secara signifikan. Ya, keadaan-keadaan negara kacau karena ributnya berkaitan dengan korupsi dan lain sebagainya. Itu kita tidak harapkan seperti itu, gitu. Ya, oleh karena itu saya memohon kepada teman-teman semua sesuai dengan arahan Pak Jokowi, ayo kita dukung gerakan beliau untuk bagaimana sekarang yang di depan kerja beliau adalah kerja berat dalam rangka mengatasi pandemi ini, kita bersama-sama ada di belakang beliau. Karena pesan beliau kita harus mengawal sampai 2024, selanjutnya kita lihat bagaimana nanti perkembangan masyarakat. Kalau euforianya semakin banyak, ya, dan semakin besar, saya yakin seperti yang diharapkan teman kita, barangkali Pak Jokowi juga nggak bisa mengelak untuk menjadi presiden berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih Bapak C. Suhadi yang telah menyampaikan paparan dan pendapatnya, terutama dari sisi hukum, konstitusi. Kami mohon Pak Suhadi tetap stay, nanti akan datang pertanyaan dan closing statement dari Bapak. Beliau tadi terutama sekali mengatakan bahwa nanti dengan adanya isu Jokowi 3 periode, kita yang berjuang keras, dan Jokowi dengan pemerintahnya yang bekerja keras, dan ibarat sebuah kue sudah menjadi kue raksasa yang pasti akan jadi rebutan, kita juga harus berjuang. Jangan sampai kue itu nanti akan dinikmati orang lain. Jadi kuenya harus tetap sama Pak Jokowi dan teman-teman. Terima kasih Pak C. Suhadi. Untuk yang berikutnya, saya kasih kesempatan kepada ini tokoh tua kita, tapi kalau bicara berapi-api, nggak kalah dengan anak muda, yaitu Bapak Janis Joshua Frans, Ketua Umum Relawan We Love Jokowi. Koreksi Pak. Pak Muhadi koreksi. Ya. Koreksi, Pak Yanes itu belum tua kok. Cuma bikin belum tua. Tua. Belum. Belum tua. Jadi memang langkang ya, belum tua, betul. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Gus, Bapak moderator, Bapak inisiator acara ini, Pak dan narasumber semua, bahkan teman-teman relawan Jokowi atau rakyat biasa yang webinar kali ini, baik di Eropa ataupun di luar negeri pada umumnya. Selalu saya merasa terhormat apabila saya diundang oleh Bapak Guru, Bapak Gus Soleh dalam setiap webinar yang beliau dan tim lakukan. 2 atau 3 hari lalu, waktu Pak Gus menelpon saya sedikit kaget tentang tema atau judul. Bahwa judul ini sangat bombastis. Dan saya sudah tulis itu di Facebook. Begini teman-teman. Saya dan mungkin saudara saya, Uce Gustaf Pati, barangkali merupakan 1, 2, 3 atau dari segelintir relawan Jokowi yang sangat senang apabila Jokowi bisa 3 periode. Mengapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, periode pertama sudah bagus. Periode kedua dimulai dengan satu cobaan besar. Yang kita tahu bersama, pandemi COVID-19. Dan saya berani berpendapat bahwa pemimpin hebat apapun juga di muka bumi ini, dia was-was dengan kepemimpinannya. Karena tidak ada formula khusus untuk bagaimana bisa lolos dengan sangat-sangat cepat atas musibah pandemi. Walaupun demikian, saya tetap optimis bahwa Bapak Jokowi dan pemerintahannya dan segenap masyarakat Indonesia akan keluar dari malapetaka ini. Jika ada united we stand, divided we fall. Tetapi apabila beberapa rakyat yang hanya beringin politik-politik sesaat, melakukan manuver-manuver yang lain, coba untuk menghalangi kebijakan besar dari Bapak Jokowi, maka harapan itu juga bisa terkendala. Oke teman-teman. Mengenai 3 periode, 3 tahun lalu saya sudah tulis di Facebook, mohon maaf. Ada 2 tulisan saya, yang pertama tentang amandemen pasal 7. Yang kedua straight to the point kepada Jokowi 3 periode, mengapa tidak. Lalu sekarang judul itu diekspos oleh Bapak Gus Dur melalui timnya. Tentunya saya orang pertama yang harus juga bersyukur dan berterima kasih. Hanya memang
tidak gampang mengatur Indonesia ini. Tidak gampang. Jadi barang siapa yang menyatakan bahwa sangat mudah jadi pemimpin tertinggi di Indonesia, dia orang yang paling takabur dan tidak boleh dengar orang itu. Menghadiahkan bangsa ini seorang pemimpin yang luar biasa, hebat seperti Bapak Jokowi. Lalu terus kita dibatasi oleh hukum yang disebut konstitusi itu. Saya sudah sebut, ada written constitution, unwritten constitution. Padahal di satu pihak, semua orang tahu bahwa konstitusi itu bisa dirubah sesuai dengan dinamika perkembangan zamannya. Atau ada kepentingan besar apa yang mau diraih oleh Republik ini. Betul. Adalah tidak adil apabila Soeharto bisa memimpin negara ini 6 periode dan di akhir kepemimpinannya hancur berantakan. Semua sistem rusak. Lalu Jokowi disuruh menyelesaikan how to recovery itu selama 2 tahun. Memperoleh pemimpin seperti Jokowi tidak gampang. Ini suatu rahmat. Suatu karunia, suatu keinginan Tuhan. Prerogatif Tuhan. Hai Indonesia, saya kirim Jokowi untuk jadi pemimpin di bangsa kamu. Lalu hanya terbatas dengan pasal 7, terus bangsa ini menolak lagi dia. Atas dasar bahwa utang piutanglah, saudara Rizal Ramli menyatakan bahwa utang banyaklah, saudara Profesor Didik, utang banyak, utang apa? Utang itu dipakai untuk melakukan hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Oleh karena itu sekali lagi, mohon maaf Bapak Jokowi. Kami juga berani untuk menyatakan ini karena apabila Bapak katakan, hei Ucepati, hei Yanes Frans, hei relawan saya calonkan ini tahun 2024. Si A, si B, si C. Maka otomatis kita akan pilih orang itu. Tetapi selama itu tidak keluar dari mulut Bapak Jokowi, Jokowi ya calon yang harus kita teruskan dia di tahun 2024. Dan apabila referendum yang sudah bergulir di NTT, bagaikan the snowball rolling effect, itu berlangsung di seantero Republik, tidak ada alasan untuk amandemen. Tidak ada alasan. Pasal 7 harus diamandemen. Demi negara yang besar ini. Kita belum tahu siapa yang akan jadi pemimpin. Mau coba-coba. Prinsip trial and error itu hanya ada di teori ilmu pengetahuan. Mencari pemimpin itu susah. Saya ini mantan HRD, NGA senior 15 tahun. Suka merekrutmen the man behind the gun. The right man on the right position. Sulit sekali. Sekarang sudah ada. Lalu hanya karena pandemi, ada sedikit utang, lalu kita belum lolos dari pandemi, terus anggap bahwa Jokowi sudah gagal. Kepada politisi-politisi busuk yang mencoba untuk menghalangi Bapak Jokowi 3 periode ini, siap fight dengan mereka. Mau debat publik, oke. Mau debat di mana, oke. Yang paling penting adalah salus populi suprema lex. Negara ini harus tunduk pada hukum yang utama, yaitu keselamatan rakyatnya. Dan pada waktu kedaulatan rakyat itu sudah ada, rakyat ingin rubah, tidak ada satu orang pun juga yang berani untuk menyatakan bahwa itu tabu, itu tidak boleh. DPR, MPR, DPD, semua sudah mulai menyetujui. Kalau hanya segelintir atau beberapa partai politik tidak mau, silakan. Yang jelas, kita relawan Jokowi, selama Bapak Jokowi belum tunjuk, hei Uce, hei Pak Gus Soleh, hei Yanes, hei si A, B, C, calon saya 2024 adalah ini. Kita pasti tanya Pak Jokowi, kenapa calon itu Pak? Selama itu tidak ada, maka karena sudah dipaksa untuk jadi tahun politik, di tahun 2000 harusnya belum, maka Bapak Jokowi harus melanjutkan kepemimpinannya di tahun 2024 dengan lebih dulu mengamandemen pasal 7. Karena apa? Kesinambungan pembangunan yang besar-besaran sudah dilakukan oleh Bapak Jokowi ini adalah suatu keniscayaan untuk dilanjutkan oleh beliau sehingga
Tidak boleh ada yang mangkrak. Mangkrak itu bukan karena kesalahan beliau. Ada 1-2 yang belum selesai, tunggulah saatnya akan selesai. Jadi saya sangat optimis bahwa Ketua DPR pernah ucapkan itu, Ketua MPR juga, bahkan di DPD, mulai dari kita pun saudara-saudara Indonesia Timur bikin referendum, dari relawan Jokowi, maka itu berarti bola salju ini makin kuat menggelinding di seantero Republik, dan pada akhirnya kita akan lihat pasal 7 akan diamandemen dan Bapak Jokowi siap jadi capres tahun 2024 dan kami akan menangkan itu kembali menjadi presiden di periode ketiga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mantap, Luar abangku. biasa. Itu yang namanya bison. Kalau binatang ini bison. Kalau gajah masih kalah sama bison. Apa yang disampaikan Pak Frans tadi ada kemiripan dengan yang disampaikan Pak Suhadi. Kalau demokrasi, kalau pemilihan umum, tujuannya adalah memilih pemimpin yang baik. Lah, kita sudah punya pemimpin yang baik. Kenapa harus kita stop? Nah, itulah kira-kira yang disampaikan oleh Pak Frans tadi. Kalau mau mencari pemimpin, ya cari yang sudah ada. Kenapa kita harus mencari orang yang kita belum pasti tahu? Kayak Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, kami panggil kepada Mbak Heni, ya, Mbak Heni Handayani, Ketua Umum Garda Muda Nawacita. Mbak Heni mendengar suara saya? Halo. Baiknya masih di mute itu Mbak Heni. Oh, berarti belum jadi co-host itu. Mas Nurul kayak saya tadi. Sudah jadi co-host Pak Mardi. Oh, sudah. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini bajunya loreng-loreng. Ini bukan bison lagi, ini sudah singa. Silakan. Merdeka. Merdeka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak, salam hormat saya, Pak. Dan juga salam hormat saya untuk seluruh rekan-rekan relawan dan juga seluruh rekan-rekan lainnya, para pemikir-pemikir, para orang cerdik pandai, para semua pendukung Jokowi yang sangat-sangat pintar. Alhamdulillah di hari ini, pada kesempatan ini, saya sangat berbahagia karena apa yang saya cetuskan di FB wacana 3 periode sekarang sudah digaung-gaungkan. Karena apa, Pak? FB saya yang 3 periode wacana itu entah kenapa hilang. Ada 4 FB saya hilang. Wacana Jokowi 3 periode dan rata-rata sudah 100.000 lebih pendukungnya. Saya rasa kalau ini digaungkan Jokowi 3 periode, banyak sekali rakyat bawah, terutama rakyat di pedesaan, di daerah-daerah yang sangat setuju. Karena setelah kita mengetahui bahwa sekarang pembangunan adalah luar biasa, walaupun kita tidak pernah mengatakan presiden-presiden yang lalu tidak sangat luar biasa, akan tetapi benar-benar di sini Jokowi adalah sangat Wah, sinyalnya Mbak Heni kelihatannya terputus. Mbak Heni matikan aja ininya, matikan aja videonya. Jadi biar suaranya kita dengar. Sudah, videonya udah dimatikan itu. Udah mati sendiri. Ini kan gue rekam, cuplik. Kalau nggak ada videonya. Kelihatannya kita bypass dulu, biar mempersingkat waktu. Kami diserahkan
Emmanuel Belgur, Wakil Ketua 1 penyusun naskah amandemen deklarasi referendum Nusa Tenggara Timur. Ya, Bapak Emmanuel Belgur. Silakan Pak Emmanuel. Pak Emmanuel mendengar suara saya? Untuk yang namanya Pak Immanuel Belgur, nggak ada Pak. Cuma mungkin menggunakan nama yang lain. Oh, tinggal di-unmute Pak Emmanuel, sudah hadir. Pak Emmanuel, silakan. Itu Bunda Heni sudah bergabung. Sudah muncul lagi, Bu. Halo, Bunda, Assalamualaikum Bunda Heni. Pak. Iya, nggak tahu ini ada gangguan. Ada Saya kira gangguan bersembunyi. Saya kira Iya, bersembunyi. Ya, Tidak, silakan. Pak. Ini benar-benar ada gangguan. Dan di sini kita semua merasakan perubahan yang sangat luar biasa dari pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Makanya benar kata kawan-kawan, jangan sampai kue besar ini jatuh ke tangan orang pemimpin yang tidak sayang pada rakyat, pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri, dan juga pemimpin yang tidak mencintai rakyatnya dan berbuat nyata. Nah, sekarang kita sudah mempunyai pemimpin yang sangat-sangat luar biasa, yang bekerja nyata untuk rakyatnya, yang tanpa kenal lelah dan segala macam. Kenapa kita tidak memilih beliau kembali? Karena orang baik itu banyak, Pak. Tapi orang baik yang mau berbuat baik pada orang lain itu sangat langka. Maksudnya sedikit. Jadi dalam hal ini, kita di sini sebagai relawan Jokowi yang sudah merasakan pembangunan dan juga kemajuan yang pesat luar biasa seperti di luar negeri. Dulu kita terkagum-kagum pada Singapura, terkagum-kagum pada Malaysia, yang Jepang yang luar biasa. Sekarang Indonesia sudah mempunyai semuanya. Luar biasa Pak Jokowi ini. Makanya saya sangat setuju jika ada referendum. Kami Garda Muda Nawacita seluruh Indonesia, saya mempunyai 100 lebih Facebook untuk Garda Muda Nawacita. Ini luar biasa, kita setuju dan kita sangat mendukung. Juga audiens saya di Facebook dan juga anak buah saya semua sangat mendukung untuk Presiden Jokowi 3 periode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Bu ini memang benar-benar singa betina. Maaf. Seorang wanita, bukan betina. Kami panggil kembali Bapak Immanuel. Jadi kelihatannya Mbak Heni mendukung statement dari Pak Suhadi juga dengan Pak Pius Rengka tadi. Jangan sampai kue besar ini diserahkan atau di orang lain. Silakan Pak Immanuel. Pak Immanuel Belgur. Kalau Pak Immanuel tidak ada, mungkin Pak Muhammad Kadori sudah hadir. Pak Muhammad Kadori. Bagaimana host? Pak Muhammad Kadori sudah hadir? Kalau belum hadir, Ya, kita belum hadir, masuk Pak. ke dalam, ya? Belum hadir. Pak Immanuel gimana? Pak Immanuel di namanya juga nggak ada. Baiklah kalau gitu, sambil menunggu Pak Immanuel dan Pak Kodari, kita masuk ke dalam sesi